Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di Depok nih. Datang jauh-jauh dari Jakarta ke Depok dan rencananya saya akan mengeksplor beberapa situs yang terdapat di kota Depok ini. Nah, kebetulan saya ketemu dengan salah satu pemandu ya di Depok, yaitu Bang Hartono ya. Nanti kita akan ngobrol nih, ternyata beliau itu adalah salah satu penggiat budaya dan tradisi, dan konon katanya beliau sering keliling-keliling nih teman-teman ke tempat-tempat bersejarah. Kita akan ngobrol dengan beliau, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Silakan Bang, kenalan dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam budaya, saling silih asa, silih asuh, silih asih dalam kebersamaan, dalam merangkul. Dan di satu sisi pun kita harus saling mengerti apa itu budaya, apa itu budaya, apa itu budaya. Ya, dengan budaya kita akan mengenal jati diri bangsa. Dengan budaya kita tahu asal usul kita, posisi kita tinggal di mana, di daerah mana. Nah, dengan itulah memperkaya khasanah budaya itu sendiri dan menjadi yang teratas untuk kita melangkah, baik untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, dan kebersamaan. Saling guyup, saling rangkul dalam kebersamaan, seperti kakek, nenek, moyang kita terdahulu selalu bersiraturahmi, saling memberi, saling menasihati. Tidak ada alur untuk adu domba antar sesama, saling menyayangi. Intinya dengan kasih sayang kita mengenal ruhnya kehidupan. Baik, nama saya Hartono, tinggal di Depok dan bersosialisasi juga di Depok. Banyak juga keluar juga. Posisi dalam artian saya harus mengenal siapa saya, siapa daerah saya, posisinya apa, disitulah. Nah, dengan adanya seperti itu saya bersiraturahmi, bernapak tilas. Dengan adanya seperti itu, diri saya terpanggil, diri saya tersentuh. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Apakah saya harus jadi penonton? Apakah saya harus jadi pengamat atau pemprotes untuk budaya? Tidak. Sebisa mungkin saya harus menjadi pelaku sejarah. Sebisa mungkin saya harus bisa bermanfaat. Dengan adanya seperti ini, maka saya telusuri sejarahnya, walaupun masih minim, tetap saya akan berjalan sesuai dengan koridor yang Allah tentukan, bahwa kita adalah manusia yang harus bermanfaat untuk keselamatan fi dunia wal akhirat. Demikian, Pak. Oke, siap. Bang, Abang kan aslinya dari Batang ya? Ya. Nah, sejak kapan sih tertarik dengan dunia penelusuran situs-situs itu, Bang? Keinginan muncul itu tahun berapa itu? Itu sudah 15 tahun yang lalu. Karena saya tinggal di Batang, di situ itu ada sebuah makam. Sebuah makam keluarga juga di situ. Mbak Surgi Syekh Jatikusumo yang ada di belakang alun-alun Batang. Di situ saya dekat dengan keluarga saya dekat dengan makam. Akhirnya saya terpanggil di situ. Oh iya, orang-orang terdahulu dengan jeripayanya, kaki buat pala buat kaki, memperjuangkan daerahnya, memperjuangkan kedudukan buminya yang dia pijak. Karena dia minum, dia makan, semuanya ada di situ. Jadi dia melakukan pergerakan sebagai pelaku sejarah, sehingganya nama itu berkarismatik. Nah, bagaimana saya harus seperti itu, melakukan napak tilas, walaupun saya bukan pelaku sejarah dalam suatu perjuangan fisik dan sebagainya, tapi ya minim-minimnya saya harus bisa gitu. Saya harus bisa mencontoh, mengcopy paste perilaku adat dan adabnya
itu. Dengan adat dan adabnya itu kita tidak saling menyakiti dan apa itu. Ternyata sejarah-sejarah beliau sangat panjang, sangat berkorban. Hubungan jual belinya Masya Allah, meninggalkan sanak keluarga, famili dan sebagainya demi keutuhan, apalagi keutuhan di negara kita dengan merah putihnya, dengan perjuangannya seperti itu Pak. Jadi 15 tahun yang lalu lah saya bergerak dan terpanggil untuk mengarah ke sana. Nah, 15 tahun itu ada berapa situs yang abang pernah datangi gitu atau telusuri? Ya, situs pertama adalah di wilayah Batang sendiri, di wilayah kelahiran orang tua saya di sana. Di situ adalah makamnya Mbah Surgi Syekh Jatikusumo. Beliau bergerak dalam perjuangan, beliau bermanfaat untuk masyarakat di sekitar Batang dan menjadi pergerakan juga di zaman terdahulu dan sebagai pengayom di situ, sehingga nama beliau Mbah Surgi Syekh Jatikusumo memang berkarismatik seperti itu. Dan keduanya saya mengarah ke arah Cirebon. Pertama saya sempat mondok di Buntet. Oh, pernah di Buntet. Pernah mondok di Buntet. Di situ saya kenal dengan Kepata dan banyak lagi ulama di sana. Itu, pergerakan beliau, guyupnya beliau, semuanya ya kan saya telusuri, tilik juga pendirinya, Ki Abbas dan sebagainya. Itu Masya Allah, garis perjuangan beliau. Saya kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Dengan adanya kita mengenal dan melirik ke bawah di situ, betapa pedihnya, betapa perihnya, betapa banyak pengorbanan beliau terdahulu, sehingganya iya suasana seperti inilah terciptanya kebebasan kita, perjuangan kita dengan dunia demokrasinya. Semoga dengan adanya kita melihat ke bawah, bernapak tilas di situ, menjadi cermin untuk diri kita. Bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, alam, ya kan, baik laut, rumput, tanah dan sebagainya. Beberapa unsur seperti itu. Nah, di Cirebon berapa lama, Bang? Di Cirebon saya 4 tahun. 4 tahun di sana. Dari Cirebon saya sering kadang-kadang ke Kesepuan, ke Kanoman. Itu sepintas-pintas seperti itu. Karena nuansa untuk masuk ke Kesepuan, ke Kanoman sendiri kan masih terbatas seperti itu. Tapi saya melihat guyupnya, saya melihat ketentramannya di kota Cirebon, istilahnya kebersihan kotanya yang sangat asri banget ya, asri banget di situ. Walaupun di sana semarak dengan pelabuhan Cirebonnya di situ, ya kan banyak pedagang-pedagang di sana, pertokoan dan sebagainya. Tapi budayanya, adatnya di situ itu rapi, Masya Allah, istilahnya begitu, teratur, bersih, ya kan. Nah, saya bersimpati seperti itu karena mereka mengakar dengan budaya, sehingga terpelihara lah apa yang berhamparan di kota Cirebon tersebut seperti itu. Tapi akhirnya saya dari situ saya menyeberang ke arah Sekuro Tulain bin Syekh Maulana Jofi yang di Kerawang. Oh, Kerawang. Yang di Kerawang, di Pulau Bata di situ. Beliau salah satu guru dari Sunan Jambi juga, Sekuro. Dulu pernah cerita juga di situ yang Syekh Maglum yang rambutnya panjang, yang tidak bisa tersentuh dengan senjata apapun untuk memotong. Beliau datang ke Indonesia, dapat isyarat seperti itu, akhirnya datang. Tidak ada yang bisa memotong dia, akhirnya Sekuro yang bisa memotong rambutnya. Nah, Bang, selama Abang melakukan penelusuran situs nih, Bang, apa sih manfaat atau pelajaran yang Abang peroleh, Bang? Ya. Mungkin teman-teman ingin tahu nih, kan kalau zaman sekarang itu kan mungkin berbeda dengan 15 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kan mungkin ada sebagian orang datang ke situs itu hanya untuk sekedar apa ya, sekedar datang bertawasul atau mengirim doa, tapi mungkin ada sebagian juga yang tidak paham tentang cerita atau sejarah. Nah, apa sih yang Abang rasakan nih ketika Abang mengeksplor, berkunjung ke situs-situs tersebut yang Abang rasakan lah? Mungkin bisa cerita ke teman-teman nih, Bang. Baik, sedulur KB, saudara-saudaraku yang tercinta, guyup selamanya.
dengan kita menghadirkan diri kita dan berniat untuk silaturahmi kepada yang sudah berpulang di situ. Apalagi beliau sudah punya nama dengan artian sebagai pelaku sejarah. Otomatis di situ banyak proses-proses sampai dia mempunyai nama atau mendapatkan gelar seperti itu. Langkah demi langkah perjuangan beliau itu penuh dengan tantangan dan rintangan untuk menuju suatu kesuksesan. Kalau kita kan bilangnya menuju kesuksesan, Pak. Yeah. Tapi kalau beliau-beliau mungkin bisa, kalau taraf-taraf ulama dan sebagainya, keriduan Allah SWT untuk sampai mendapatkan puncak keriduannya, gitu. Untuk dia melakukan kemaslahatan itu, tapi Allah ridho dengan perjalanan-perjalanan yang telah dilakukannya melalui fisik, melalui pikiran dan sebagainya, kan begitu. Itulah dari sejarah-sejarah itu kita tahu asal muasal, oh kota ini dulu ini, ya kan, dulu penggeraknya adalah pelaku sejarahnya ini, apa sih garis perjuangan, oh ini gitu. Nah kalau kita kotori hal-hal seperti itu, jangan dong, teramat malu kita, teramat kesisanya diri kita, apa gitu, masih ada garis keturunan dari kita juga gitu. Oh iya, mbak kita apa jangan dikotori. Banyak orang yang sudah dengan namanya tapi mengotori garis penerusnya, itu yang mengotori. Jangan. Ayo, dengan adanya itu kompak, semangatin giroh kita gitu, lakukan seperti apa-apa yang beliau pernah lakukan, minimal ya 50% lah gitu. Nah, ya, apa yang tadi mempertanyakan di situ, apa manfaatnya di situ adalah banyak, melahirkan kedewasaan kita dalam berpikir dan bertindak, dalam bersikap menjadi adil. Orang banyak mengatakan adil itu, kalau secara permukaan adil itu rata. Ya. Banyak melakukan adil itu rata. Tapi kalau setelah kita melakukan perjalanan demi perjalanan, apalagi dengan misalnya kita jarak ke beliau-beliau ini sendiri di situ, akhirnya ternyata adil tidak rata. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengan napak tilas itu, apalagi bertemu dengan beliau yang napak tilas sendiri seperti itu, saya sangat terharu. Saya sangat nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di situ ternyata saya beriringan dengan kawan seperjuangan, ternyata visi dan misinya hampir sama, semoga sama begitu. Sebagai pelaku terus berjuang, terus bermotivasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apalagi kalau memang di situ tempat pemakaman yang ada di situ, bikin destinasi wisata, hadirkan anak-anak SD, SMP, SMA dan sebagainya. Di situ ada foto-foto beliau dan apa gitu. Sehingganya wilayah tersebut ada kemanfaatannya untuk pemberdayaan ekonominya maupun sejarahnya, nanti diperkuat seperti itu. Oke, sahabat Topik Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini, ngobrol santai dengan beliau terkait dengan budaya dan tradisi di Indonesia dan termasuk penelusuran situs yang beliau lakukan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau bisa memberikan inspirasi ya buat rekan-rekan semua, bahwa penelusuran situs atau berkunjung ke suatu situs bukan hanya sekedar ritual yang kita laksanakan, tapi di situ sebenarnya ada cerita di balik keberadaan beliau-beliau itu sebagai panutan kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Beliau di masa lalu telah menorehkan sejarah kehidupannya. Kita di masa depan harapannya bisa menorehkan sejarah juga dengan figur beliau sebagai panutan kita. Itu aja liputan kali ini rekan-rekan semua, sampai ketemu di liputan selanjutnya. Sampai jumpa.